Halo, selamat malam pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Selamat malam untuk yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh. Selamat malam Makassar, Cirebon, Mandailing, Natal, Manado, Balikpapan, dan Pasar Padang, Mana, Pesisir Selatan, dan di kota-kota lain dalam jaringan MNC Trijaya Network di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam program The Leader. Tentunya kita menghadirkan para pemimpin, CEO, dan juga para pendiri dan juga co-founder perusahaan-perusahaan yang saat ini tentunya membidangi sektor-sektor yang sangat krusial dan juga kontekstual ya, serta relate dengan perkembangan zaman. Oke, senang sekali saya Fadli Sungkara menjumpai Anda dalam program The Leader malam hari ini. Dan tentunya pendengar Trijaya, salah satu hal yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin adalah kemampuan khusus yang bisa membawa para koleganya menuju keberhasilan ya. Tapi pendengar Trijaya, yang paling penting seorang pemimpin harus punya mental dan kemampuan dalam hal finansial. Karena ternyata kemampuan finansial memang jadi dasar penting untuk memulai segala hal. Nah, apa saja kemampuan manajemen finansial yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin dan bagaimana implementasinya? Finansial tentunya sangat penting. Kita ngobrol bersama CEO dan founder Finansialku.com, yaitu Pak Melvin Mumpuni. Pak Melvin, selamat malam. Selamat malam Mas Fadli, selamat malam pendengar Trijaya. Apa kabar Pak Melvin? Sehat. Sehat ya? Oke, Thank you. saya kira finansial ini salah satu hal fundamental dan juga krusial yang harus dimiliki kemampuannya oleh seorang pemimpin. Bagaimana manajemen finansial ini yang menjadi penting karena memang ini yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah perusahaan. Jadi kalaupun misalnya perusahaan yang punya produk, kemudian jasa, terus barang dagangannya laku tapi kemampuan finansialnya kurang, akhirnya cash flow-nya juga kurang bagus ya. Oke, Pak Melvin mungkin bisa menjelaskan nanti lebih banyak soal bagaimana manajemen finansial yang baik dalam sebuah perusahaan dan tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin, oleh seorang leader. Tapi Pak Melvin mungkin bisa jelaskan dulu Finansialku.com ini apa dan apa yang membedakan Finansialku.com dengan fintech startup pada umumnya atau fintech startup yang lain, Pak Melvin? Wah, keren. Terima kasih Mas Fadli. Kalau Finansialku.com, kita adalah satu-satunya perusahaan perencana keuangan di Indonesia yang sudah terdaftar di OJK. Nah, sekarang ini kita sudah bantu ratusan ribu pengguna aplikasi Finansialku ini untuk merencanakan keuangan mereka. Merencanakan keuangan itu dalam tujuan yang jangka pendek. Misal yang kurang lebih setahun lagi mau menikah, kalau udah mau beli rumah gitu, atau jangkanya agak menengah. Mungkin ada yang berencana untuk menikah, punya anak, dana pendidikan, atau mungkin juga yang jangkanya panjang banget untuk pensiun. Nah, kita juga bisa bantu klien-klien kita itu dalam konsultasi keuangan. Dan yang terakhir, kita itu banyak share tentang literasi keuangan, tentang gimana sih tips investasi, tips untuk memilih. Misal kalau teman-teman pendengar Trijaya ada pengen berinvestasi saham, kira-kira investasi saham seperti apa, itu analisisnya ada di websitenya Finansialku.com, dan itu bisa diakses gratis di websitenya. Oh gitu. Nah, apa saja Pak program atau produk yang ditawarkan oleh Finansialku.com? Jadi kalau kita bantu klien-klien kita sejauh ini itu ada dengan 3 layanan. Satu dari website itu untuk edukasi dan itu murni free, gratis. Nah yang kedua itu kita bisa pakai aplikasi. Jadi sobat pendengar Trijaya, kalau misal mau mulai merencanakan keuangan nih, bingung gimana sih cara ngatur keuangan yang baik? Gimana sih caranya supaya kita bisa disiplin? Gimana sih caranya kita bisa berinvestasi supaya lebih efektif? Efektif artinya goals-nya apa nih? Misal mau beli rumah, 5 tahun kerja bisa beli rumah pertama gitu. Nah, itu bisa diarahkan lewat aplikasi. Nah, cuma dalam beberapa konteks atau beberapa kasus itu tuh memang perlu one-on-one, konsul, ngobrol. Nah, itu pun juga kita punya konsul. Jadi ada 3. Website, aplikasi, kemudian ada konsultasi. Nah, kalau aplikasinya sendiri namanya Finansialku.
Oh gitu. Hmm. Ya, ini kan menarik ya kalau kita bicara soal keuangan. Yang namanya Ya. uang itu sangat penting ya, dan sangat sensitif. Artinya keluar masuknya uang ini benar-benar harus diatur secara baik ya supaya kondisi Oh, keuangan dan finansial dari perusahaan itu juga sehat. Oke, betul. tapi Pak Melvin sendiri sebelum menjadi seorang CEO ya, apa sih Pak backgroundnya Pak Melvin dan kenapa sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan finansialku.com? Oke, ya, thank you. Itu aslinya atau awalnya itu waktu kuliahnya backgroundku tuh S1 di Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kemudian Unpar ya? Unpar, ya Mm-mm. orang-orang kenalnya Unpar Bandung. Mm-mm. Nah, kemudian setelah itu aku ambil di salah satu bank asing yang ada di Indonesia. Nah, waktu itu kerja baru kenalan tuh yang namanya industri keuangan di Indonesia. Nah, kemudian sambil melanjutkan studi S2 di bidang bisnis khususnya finance. Nah, di situ diambil di SPM ITB Bandung. Mm. Kemudian aku juga eh, di saat apa ngelanjutin program master itu juga sambil kerja juga. Nah, akhirnya begitu begitu waktunya tesis, research, ada satu hal menarik nih, Mas Mm-mm. Fadli. Mm-mm. Pada waktu itu tahun 2013 Mm-mm. researchku di tesis. Kemudian aku melihat sejak tahun 2010 itu kelas menengah Indonesia itu meningkat. Dan Mas Fadli tahu nggak, Apa tuh? 2019 itu menurut data World Bank atau Bank Dunia ya, orang-orang kenalnya Bank Dunia, itu bilang di Indonesia itu ada 115 juta orang kelas calon kelas menengah Indonesia. Mm. Calon kelas menengah Indonesia. Mm-mm. Atau mereka itu istilahnya tuh aspiring middle class. Mm-mm. Nah, terus ada juga 50 juta orang kelas menengah atau middle class. Dan Mas Fadli tahu nggak, Mm-mm. kelas menengah itu kelas yang paling konsumtif. Oh, iya 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 iya. Jadi Begitu paling gajian, boros bisa dibilang gitu ya. paling boros. Begitu gajian, terima duit, itu paling bertahan 3 hari. Makanya gajinya 3 koma kan, 3 hari langsung koma gitu kan. Oh, kirain 4,5 tanggal 4 gajian, tanggal 5 udah minjem. Boleh. Iya 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 iya. Jadi ini Itu juga manajemen keuangannya masih perlu dibenahi ya, terutama kalangan betul. menengah ini ternyata. Betul. Oke. Nah, kemudian aku melihat, oh ternyata tuh kalau kelas menengah Indonesia ini ternyata bisa mengelola keuangan yang dengan lebih baik, kemudian mereka bisa hidup lebih bahagia karena apa nih? Tujuan keuangannya bisa terwujud satu-satu, mau nikah, uangnya ada, kalau udah mau beli rumah pertama, uangnya ada, lahiran anak, anaknya sehat, uangnya semuanya aman, dana pendidikannya tersedia. Mm-mm. Itu Indonesia kualitas hidupnya atau kualitas kita hidup bahagianya itu meningkat. Iya. Coba bayangin deh kalau misal kita itu bisa hidup tanpa harus mikirin, eh, aduh bayar cicilan, Iya. aduh bayar ini, Mm-mm. lebih happy kan? Mm-mm. Ya, terus udah jadi lebih positif gitu Iya. masyarakatnya gitu. Nah, itulah mimpinya yang aku bawa di tesis. Gimana sih Hmm. caranya supaya masyarakat Indonesia itu bisa lebih bahagia, bisa Iya. mewujudkan tujuan keuangannya. Mm-mm. Nah, itulah yang jadi visinya finansialku juga dari Iya. tesis, ujian, udah diwujudkan ke bisnis. Nah, itu visinya. Gimana Iya. caranya bantu masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah Indonesia, untuk nyampe ke tujuan keuangannya dia. Iya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya salah satu faktor kebahagiaan seseorang ya finansialnya, keuangannya ya. Jadi seberapa Ada. besar Gitu. pun masalah yang dihadapi, tapi kalau misalnya tidak punya cicilan atau kalaupun punya cicilan tapi bisa terbayar dengan rutin dan tertib pada waktunya dan nggak ada beban, ini tingkat kebahagiaan juga bisa meningkat. Tapi ini kan perlu manajemen Betul. finansial yang baik. Betul. Karena tadi seperti diceritakan oleh Pak Melvin ya, kelompok menengah ini ternyata boros. Terus mereka bahagia di awal bulan, habis gajian terus ternyata gajinya habis itu pusing. Jadi jadi tidak bahagia akhirnya. Nah, sebenarnya apa sih prinsip yang perlu dipegang supaya kita bisa punya manajemen finansial yang baik, Pak Melvin? Oh, sebenarnya kalau menurutku nih Mas Fadli, sebenarnya orang-orang Indonesia itu bukannya boros, Mm-mm. cuma memang belum ngerti aja gimana caranya mengatur keuangannya itu baik. Iya. Karena kita memang tidak diajarkan khusus Mm-mm. Mm-mm. gitu. Nah,
Kalau memang dari kecil sudah diajarkan, sudah dibiasakan, itu sebenarnya nggak akan ada masalah. Karena memang orang Indonesia itu smart spender sebenarnya, atau orang yang bisa berbelanja dengan smart. Itu buktinya kalau milih-milih barang, milihnya lama kan? Iya, benar, benar, benar. Saya smart spender. Kelemahan surveinya. Survei. Ya, sama compare harga. Ya, mereka kita semua smart Iya, spender. iya, Cuma iya. memang kadang-kadang menentukan prioritas itu masih ada bermasalah, mana yang harus Mm-mm, diduluin. mm-mm, Nah, itu ada yang jadi concern. Nah, sebenarnya finansialku itu bukan yang ngajarin, kita tuh mm-mm, berbagi gimana sih caranya menentukan prioritas kita nih mm-mm, supaya mm-mm. uang yang segitu-gitunya itu bisa dipakai buat hidup sekarang bahagia, Iya, masa depannya juga bahagia. iya, benar. Oh. Oke, jadi kan memang sebelum kita memiliki manajemen finansial yang baik dalam sebuah perusahaan, paling tidak di keuangan rumah tangga dulu bisa dimanage dengan baik. Nah, dari situ mungkin bisa menjadi bekal ya untuk bisa memiliki manajemen finansial yang baik di sebuah perusahaan. Gitu Betul. nggak kira-kira Pak Melvin? Betul Mas Fadli. Itu yang persis yang dikatakan oleh bos saya dulu. Dia Mm-mm, bilang gini, mm-mm. Vin, ini nasihat bagus sih dari my boss dulu. Ya, My boss itu pernah bilang gitu waktu aku kerja di dia bilang, Vin, kalau lu nggak bisa ngelola uang yang kecil, lu nggak bakal bisa ngelola uang yang lebih besar. besar. Mm-mm. Nah, Nah, kalau misalnya ngurus uang pribadi aja nggak becus, gimana ngurus yang ya, keuangan yang lebih gede, keuangan ya. bisnis kan lebih gede kan putarannya. Mm-mm, Gitu. mm-mm. Nah, tapi kan tantangannya beda ya Pak Melvin antara mengelola keuangan yang kecil dengan yang besar, apalagi di sebuah perusahaan dengan beberapa bidang, kemudian juga divisi yang tentu alokasi anggarannya juga berbeda-beda. Artinya perlu bukan hanya prinsip, tapi juga skill, kemudian kebiasaan ataupun juga perilaku dalam memanage keuangan itu sendiri. Ini tentu memiliki tantangan, kemudian kendala, hambatan dan manajemen yang perlakuannya berbeda ya Pak Melvin. Setuju, setuju, Mm-mm. betul. Jadi biasanya yang kita lakukan nih Mas Wadli dan teman-teman pendengar Trijaya, eh, untuk klien-klien kita yang pemilik bisnis atau kita Mm-mm. sebutnya business owner gitu Mm-mm. ya, Mm-mm. itu tuh biasanya kita lakukan program pendampingan. Ya, Nah, ketika di program pendampingan itu biasanya kita bantu untuk pisahin dulu nih antara uang pribadi dan uang oke, bisnis. oke. Nah, kemudian setelah terpisah, udah jelas nih koridornya atau batasnya itu garisnya itu udah jelas nih. Nah, kalau Mm-mm. sudah untuk yang uang bisnis sendiri, itu mulai diajarkan gimana mulai mencatat keuangannya. Mm-mm. Mau pakai yang otomatis software udah banyak banget. Mau pakai yang gratisan seperti spreadsheet di Ya, Excel itu juga ada gitu. mm-mm. Nah, kemudian itu mulai ditata satu-satu, kode aturan mainnya. Nah, puji Tuhan biasanya dalam waktu 3 bulan udah kerasa bedanya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, udah mulai nggak kecampur. Apalagi kalau biasanya, Mas Adri, itu kalau UMKM, biasanya masih benar-benar kecampur. Ya, Jadi bisa jadi, 1 bulan ini kelihatan rame banget, mm-mm. penjualannya gede banget, omsetnya gede banget, Ya. cuma pas waktu akhir bulan, tipis. Ya, Nah, oh, oh, tipis, oh. nggak ada uang. Ya, Kenapa? Karena bisa jadi, itu biasanya teknis. mm-mm. Mm-mm. Namanya itu, putranya gede, tapi cash aslinya tuh nggak sekuat itu. Oh gitu. Ya, itu banyak banget case-case yang kita hadapin dari pemilik bisnis. Mm-mm. 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 Nah, kalau ada juga pemilik bisnis yang ngambil uang perusahaan Ya, untuk bayar kehidupannya. mm-mm. Oh, Jadi bisnisnya nggak bisa gede-gede karena ya, uangnya kepake terus, mm-mm. bocor. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Makanya setelah 3 bulan biasanya orang-orang itu setelah pendampingan gitu, biasanya mereka udah mulai ngerasa nih, oh bisnisku udah kerasa lebih Ya, maju ya. Oh ternyata kondisi keuanganku, keluargaku juga lebih lebih teratur ya. Nah ya, itu yang dibutuhkan sebenarnya sih. ya. Oke. Kalau sekarang ini kan yang lagi berkembang adalah perusahaan startup ya. Sih. Lagi banyak banget yang bikin startup, apalagi di generasi milenial, X, Y, Z. Ini lagi booming banget dan Oke. sekarang memang banyak juga yang mengambil background pendidikannya di bidang itu untuk Asik. membuat startup. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang soal finansial, soal permodalan, terutama ketika belum mendapatkan pendanaan dari investor. Nah, kira-kira bagaimana Pak Melvin? Pak Melvin sendiri sebagai apa ya founder dari sebuah perusahaan rintisan,
bagaimana cara yang tepat dalam menghadapi masalah finansial pada perusahaan baru? Ah, ya Mas, ini konteksnya adalah perusahaan startup teknologi mungkin ya. Ya. Ya, startup teknologi. Nah, kalau startup teknologi memang kebanyakan orang berpikirnya modalnya dulu yang digedein. Mm-mm. Nah, kalau awalnya saya pribadi pun pakai uang pribadi. Oh gitu. Ya, kenapa? Ya makanya itu awal-awal karirku aku bekerja dulu gitu, nggak langsung bikin bisnis. Mm-mm. Karena untuk membuktikan bahwa bisnis modelnya itu sudah tampak bagus sehingga investor risikonya lebih rendah ketika berinvestasi di perusahaan kita Ya. gitu. Dan itu lebih mudah untuk meyakinkan investors. Mm. Tapi sebenarnya kalau boleh ditambahkan terkait startup teknologi, Mm-mm. menurutku yang jadi concern pertama itu bukan modal, Oke. tapi lebih ke apakah layanan kita bentuknya produk atau services atau jasa Ya. itu benar-benar fit atau sesuai dengan kebutuhan market. Mm-mm. Apakah benar-benar bisa solve the real problem? Mm-mm. Mm-mm. Contoh, misal nih kayak finansialku. Ya. Apakah ketika finansialku itu memberikan solusi untuk mengatur keuangan keluarga secara otomatis Mm-mm. dengan algoritmanya kita, Mm-mm. itu tuh benar-benar bisa membantu klien. Klien happy nggak? Ya. Nah, ketika kliennya itu ternyata happy dan mereka akhirnya definisi happy gimana? Mm. Satu, mereka perpanjang Ya. subscription. Kedua, mereka rekomend ke orang. Itu berarti kan levelnya udah happy. Nah, Ya. ketika itu memang sudah works dan benar, itu nggak ada masalah. Pemodalan itu lebih gampang. Mm. Tapi kalau pertamanya produk fit marketnya itu nggak dapat, itu yang susah. Mm. Gitu, Mas. Tapi ngomong-ngomong kalau finansialku, apakah sudah punya investor Pak Melvin? Ada, Mm-mm. ada. Nah, Ada, bagaimana? tapi belum bisa di-disclose. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana cara Pak Melvin mengelola dana dari investor ini? Oh, kalau itu di tim kita, di tempatnya finansialku tuh memang aku ada co-founder yang memang ngurusin tentang operasional termasuk financial day to day-nya. Mm-mm. Nah, memang kita kita punya plan lah untuk setahun itu tuh gimana caranya untuk mengatur keuangan seperti itu memang direncanain. Mm-mm. Jadi memang kalau teman-teman kalau misal sebagai pemilik bisnis kita tuh perlu punya budgeting. Oke. Gitu. Terus kemudian kita identifikasi masalah apa yang terjadi di dalamnya. Apakah masalahnya itu di pengeluarannya kita boros atau malah pemasukannya yang kurang. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau misal pemasukannya kurang, it's okay, kita akuin kurang. Ya. Nah, kemudian gimana nih caranya kita nambah pemasukan? Apa Ya. yang jadi concern? Nah, Mm-mm. itu yang diberesin sebenarnya. Ya. Oke, nah salah satu peran dari seorang CEO atau founder dari perusahaan rintisan atau startup ini kan juga menarik investor selain membuild up atau membangun rintisan atau perusahaannya itu sendiri ya Pak Melvin. Nah kalau Pak Melvin kira-kira caranya bagaimana Pak untuk menarik investor agar tertarik untuk memberikan atau menaruh investasinya di perusahaan kita? Sebenarnya aku belum sehebat itu untuk itu karena memang kita terus mencoba ya. Mm-mm. Yang ada adalah sebenarnya untuk meyakinkan investors itu pada dasarnya adalah kan jualan. Ya. Ya, kenapa orang mau beli Ya. untuk produk atau berinvestasi di perusahaan? Karena dia melihat ada growth, Mm-mm. ada Mm-mm. pertumbuhan. Kemudian dia melihat idenya bagus, Ya. kemudian eksekutornya bisa mengeksekusi dengan baik, pertumbuhannya jalan terus dan kita berinvestasi. Sama Ya. seperti kalau misal teman-teman atau Mas Fadli invest di perusahaan di bursa efek, Ya. mirip-mirip. Kita lihat growth-nya dan lain sebagainya. Mm-mm. Nah, jadi make sure juga di day to day-nya itu, di hariannya itu kita benar-benar fokus sama pertumbuhan perusahaan. Mm-mm. Nah, kemudian kedua ketika result-nya itu ada, hasilnya itu Pak memang kelihatan, itu tuh investors juga mencari karena investors itu untuk mencari perusahaan yang bagus untuk diinvest itu bukan hal yang mudah. Mereka kalau mungkin Mas Fadli one day atau mungkin pernah ngobrol sama perusahaan-perusahaan venture cap atau private equity atau angel investors, mereka itu bisa menyeleksi ratusan bahkan ribuan bisnis plan atau mungkin disebutnya deck gitu ya, Ya. untuk berinvestasi di satu perusahaan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kerjaannya itu mereka tuh juga banyak untuk menyeleksi itu. Nah, makanya ketika memang hasilnya kita bagus, growth-nya bagus, ya mereka juga pasti akan cari kita gitu. Oh ya, oke. Jadi memang kuncinya adalah trust ya. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dari calon klien atau apa ya, customer misalnya.
kalau misalnya finansialku ini kan jasa, berarti bagaimana memberikan kepercayaan atau trust kepada yang membutuhkan jasa konsultasi soal finansial, bagaimana merencanakan keuangan yang baik misalnya, baik untuk perusahaan ataupun juga untuk keluarga atau misalnya untuk pendidikan, asuransi dan lain sebagainya ya Pak Melvin. Yes, kita punya dua. Ada satu yang produk Mm-mm. aplikasi finansialku di Google Mm-mm. Play Store atau di App Store, dan satu lagi yang sifatnya services. Jadi kita punya produk, kita punya services. Mm-mm. Dua sih. Mm-mm. Tuh. Oke. Nah, kalau dalam memulai usahanya sendiri, apa sih langkah awal yang perlu dilakukan dalam manajemen keuangan? Jadi tadi selain kita punya modal, oke lah, modal juga mungkin bukan yang nomor satu, bisa jadi seperti itu ya. Terus yang penting kita bisa memberikan keyakinan kepada pihak lain supaya membeli jasa kita ataupun juga menggunakan jasa kita. Nah, ini langkah awal yang harus dilakukan atau yang dimiliki apa Pak Melvin? Untuk pengelolaan keuangan awal-awalnya itu ya, Mm-mm. memang dari awal kalau misal memungkinkan adalah dipisah antara uang pribadi dan bisnis supaya nggak Oke. campur. Kemudian yang kedua dari awal tuh bikin aturan yang rules yang jelas gitu. Mm-mm. Ketika Mm-mm. ini uang itu keluar gimana, uang masuk gimana, Ya. supaya tidak berantakan gitu. Biasanya orang-orang itu berantakan di situ atau nggak setia di prosesnya itu. Mm. Nah kemudian kalau bisa ada proses audit. Review Mm. audit itu penting. Kita pun di Finansialku pun kita Ya. mengaudit, kita menggunakan layanan dari jasa auditor untuk audit laporan keuangan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Supaya kita make sure lah kalau misal laporan keuangan kita itu comply atau nggak ada keanehan gitu. Seperti itu sih. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi pandemi ya. Yes. Mungkin banyak yang terdampak, banyak yang akhirnya perusahaan ini gulung tikar atau kalau kata Pak Jokowi banyak yang masyarakat kategori miskin dan rentan miskin. Dari yang tidak miskin menjadi miskin, bisa kita Hmm. bilang seperti itu ya. Hmm. Nah, bagaimana caranya mengelola keuangan yang baik di masa pandemi, terutama baik skala personal misalnya secara individu untuk kita sendiri atau mungkin skala keluarga dan skala yang lebih besar yaitu dalam skala perusahaan, Pak Melvin. Oke, kalau untuk individu keluarga dulu ya mungkin ya. Ya, Di saat pandemik ini kita semua belajar karena jujur saya pun baru pertama kali ini berada di posisi yang beneran seperti ini gitu, yang berbeda gitu. Ini ya, ujian gitu. betul. Nah, dari pandemi COVID-19 itu tuh ada beberapa pelajaran untuk individu dan Mm-mm. untuk keuangan individu dan keluarga. Ya. Satu, ternyata kita tidak bisa bergantung pada satu sumber pemasukan. Hmm. Ada banyak orang yang income-nya terganggu, berkurang atau bahkan hilang ketika pandemi COVID. Dan Mm-mm. itu fakta. Kemudian yang kedua, kita perlu punya dana talangan, dana cadangan, tabungan, dana darurat, sebutannya itu apapun itu. Karena apa? Karena ternyata ada kejadian yang namanya PPKM. Ya. Benar-benar waktu itu tuh 3 bulan, seingat saya di tahun 2021 kalau nggak salah, waktu virus Delta ya, Ya. itu tuh keluar dan kita itu sangat sulit untuk keluar dari rumah, dibatasin banget. Kurang Mm-mm. lebih 3 bulan mungkin ya Mas Wadli ya waktu itu ya. Ya, betul. Nah, pada saat itu kalau misal kita nggak punya dana talangan, hidup dari mana coba? Mm. Mm-mm. Ketiga, kita itu waktu mengajukan pinjaman atau cicilan, kita tuh Ya. perlu ngitung. Karena 2019 kalau kita ngajuin KPR mungkin tenang-tenang aja, masih cicilan masih aman. Tapi ketika COVID datang dan ternyata income-nya kita kurang, masih berkurang Mm-mm. terdampak dengan COVID, itu cicilan jadi langsung membebani keuangan kita loh. Ya. Nah, makanya itu kita perlu perhitungkan lebih matang ketika Mm. kita mau mengajukan pinjaman, apapun itu pinjamannya. Mm-mm. Bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi lebih diperhitungkan gitu. Apalagi kalau pinjamannya tidak terlalu penting. Ya. Misal, temanku beli smartphone baru, terus aku ikut-ikutan karena Mm. uangnya belum ada, kode aku minjam. Nah, yang Minjam. kayak gitu-gitu, hold on, sabar dulu gitu. Ya. Nah, yang keempat, yang paling penting menurutku adalah ternyata biaya pengobatan COVID itu lumayan mahal. Ya. Satu Kalau yang hari, bayar sendiri ya. ya bayar sendiri. Mm. Satu hari itu bisa sampai data yang aku dapat tuh di atas 5 juta rupiah. Ya. Nah,
Dan rata-rata orang yang pasien COVID itu tuh dirawat kurang lebih 7 hari bahkan sampai 14 hari. Betul ya? Mm-mm. Nah, kalau ada orang yang kerjanya sebagai supervisors atau sebagai manajer lah, dengan income 20 juta rupiah per bulan, berarti penghasilan dia kerja 1 bulan itu untuk membiayai COVID 4 hari. Habis ya. Habis. Belum sembuh loh. Iya, Karena 7 hari loh. iya benar. Ya, untuk sembuh bisa berarti kerja 2 bulan untuk biaya berobat. Mm-mm, mm-mm. Nah, makanya itu saranku atau yang aku pelajarin nih ya, kalau misal teman-teman juga setuju, better punya insurance. Iya, Karena itu akan lebih murah iya. daripada kerja 2 bulan untuk biaya rumah sakit, untuk biaya pengobatan COVID. Mm-mm, Itu mm-mm. 4 pelajaran itu yang aku pelajarin di saat COVID ini. Oh, Gitu. oke. Memang harapannya COVID ini ada hikmahnya ya, Pak Yes. Melvin, supaya kita bisa lebih aware untuk manajemen keuangan, manajemen Oh, finansial. Artinya siapa yang tahu kalau ternyata ada force major seperti ini gak ada yang dan tahu. kemudian membuat semua aktivitas ekonomi menjadi terpuruk. Benar. Sehingga keuangan individu, perusahaan juga semuanya sama terpuruk. Nah, kira-kira melihat kondisi saat ini, perkembangan dinamika anak muda, kalau Pak Hmm. Melvin melihat anak muda di Indonesia itu rata-rata sudah melek soal manajemen finansial belum? Eh, Kalau dari datanya, jumlah literasi keuangan kita itu sudah meningkat, Mas. Meningkatnya juga sudah signifikan. Mm-mm. Itu hasil kerja keras dari seluruh stakeholder. Bahasa kerennya adalah stakeholder, tapi Ya, bahasa aslinya adalah ya pemerintah, ya, ya industri keuangan, mm-mm. perbankan, insurance, aset manajemen, DPLK dan lain sebagainya. Kemudian juga dari universitas, kalau Ya, ada dari profesi-profesi pendukung, salah ya, satunya juga perusahaan-perusahaan seperti Finansialku itu juga. Nah, itu angkanya sudah mulai. Cuma memang perlu ditingkatkan lagi. Itu sudah prestasi. Sekarang itu sudah mulai orang udah mulai kenal keuangan, apalagi dikasih ujian ya, COVID ya. Itu benar-benar game changer sih. mm-mm. Orang-orang yang tadinya nggak melek finansial gitu Ya, ya, sekarang mau makin melek finansial gitu, makin oh ternyata penting gitu. Itu udah mulai. Tapi memang perlu ditingkatkan terus dan itulah ya. kenapa ya kita nih perlu perlu juga tetap fokus di situ gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Nah, bagaimana Pak Melvin caranya kalau misalnya ada yang nanya ya, Pak Melvin di tengah pandemi kita rugi gitu secara finansial, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya nombok. Kalau yang orang perorangan atau individu mungkin akhirnya mantap ya makan tabungan. Ya. Tapi kalau yang perusahaan ini banyak yang akhirnya merugi, nombok, kemudian artinya cash flow-nya nggak sehat. Bagaimana operasionalnya lebih besar tapi pemasukannya lebih kecil. Nah, ini bagaimana caranya menyiasati kerugian, bahkan mungkin potensi kerugian yang besar ketika sebuah perusahaan sedang tidak bonafit, Pak Melvin. Kalau kasusnya yang COVID ya, khususnya COVID ya, Ya, itu sebenarnya dilihat apakah memang pemasukan perusahaannya itu terganggu atau enggak mm-mm. dengan adanya COVID. Kalau ternyata pemasukannya itu terganggu, jualannya terganggu, berarti concernnya adalah bagaimana perusahaan itu beradaptasi dengan COVID. Ya, Apakah produknya diganti, apakah channel distribusinya ganti, atau lainnya. Teknisnya seperti itu. Tapi kalau misal ternyata income-nya tidak terganggu, tetapi expense-nya yang tetap gede atau kegedean. Nah, berarti itu yang diperbaiki di expense-nya. ya. Atau juga, Mas Fadri, ada beberapa perusahaan di Bursa Efek yang saya lihat, itu pada saat COVID kemarin, mereka justru mulai melunasi pinjaman-pinjaman. Hmm, hmm. Cash-cashnya uang gede-gedenya itu Ya, dipakai untuk melunasi pinjaman-pinjaman, khususnya pinjaman dengan bunga yang agak tinggi. mm-mm, Itu mulai mm-mm, dilunasin. mm-mm, mm-mm. Itu aku lihat ada banyak pola seperti itu. Jadi ada beberapa strategi. Saya pun Ya, juga bukan yang paling ahli di bidang ini, oke. tapi yang saya pelajari adalah saya mempelajari pola-pola dari perusahaan-perusahaan yang manajemennya lebih gede yang ada di bursa efek. Jadi yang Mm-mm, saya coba pelajarin mm-mm. polanya. Mereka melakukan itu. Satu, eh, mereka mulai beradaptasi dengan kondisi COVID. Ya, Kalau produknya harus ganti-ganti, distribusinya ganti-ganti. Kemudian ya. yang kedua, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah dengan melunasi pinjaman-pinjaman yang memang bunganya tinggi.
Oh, oke. Pinjol-pinjol ilegal itu ya, Kalau yang perusahaan-perusahaan mungkin ada yang pinjaman-pinjamannya itu mungkin apa namanya mungkin utang jangka panjang bintang jam yang panjang. bunganya Iya, cukup tinggi gitu. beda Nah itu kalau mereka pinjaman lunasin. corporate ya. Ya itu mereka lunasin. Mhm. Oke, ngomongin perusahaan ini kan di masa pandemi banyak juga yang melakukan restrukturisasi karyawan ya. Banyak yang mungkin bahasa umumnya adalah PHK. Oke. Apakah menurut Pak Melvin ini langkah yang tepat dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan? Kalau langkah itu kurang tepat, bagaimana yang lebih tepat, Pak Melvin? Oke, Mas Fadli, sebenarnya saya tidak bisa bilang tepat atau tidak tepat Oke. karena untuk keputusan sepenting kayak layoff karyawan dan lain sebagainya itu memang case by case. Mm-mm, Jadi saya mm-mm. nggak bisa bilang itu benar atau Iya enggak sih benar karena ya, ya. beda perusahaan Karena beda beda betul, policy. betul. Dan beda permasalahannya yang dihadapi ya. Ya, ya, sebenarnya itu akan lebih cocok kalau misal ditanyakannya ke satu-satu perusahaan gitu. Tapi Oke. memang Mm-mm, manajemen berusaha untuk menyelamatkan mm-mm. karyawan lainnya yang atau mungkin menyelamatkan perusahaannya secara keseluruhan. Ya, Ya, ya. itu yang saya yakin manajemen itu pasti fokus gimana caranya supaya keluarga besarnya mereka, perusahaan yang ada di kerja di perusahaan tersebut sama-sama bisa bertahan melewati COVID ini. Iya, iya, Oh, betul. Ya, tapi memang apapun keputusan yang diambil di kala krisis dialami, ini keputusan yang tidak mudah ya. ya, Kalaupun ada keputusan yang mungkin tidak menggembirakan bagi beberapa orang, ini keputusan yang paling berat untuk diambil. Itu juga saya rasa ini dialami oleh para pemimpin atau para CEO, oh, para leader, para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan. Ini saya yakin ketika mengambil keputusan-keputusan krusial seperti itu, mereka juga tidak mudah ya Pak Melvin untuk mengambil keputusan itu. Oke, Pak Melvin tadi soal pinjaman ya. Pak yes, Melvin pasti mengikuti juga fenomena pinjol yang ada di Indonesia. ya, Kalau pinjol ini kan ada dua ya, ada yang legal, terdaftar dan juga resmi di OJK, ada juga yang ilegal yang meresahkan masyarakat. Yang Hmm, kalau kita pinjamnya cuma 3 juta, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan sudah menjadi 80 juta gitu ya. Pak yes. Melvin bagaimana melihat fenomena pinjol yang ada di Indonesia, Pak? Hmm, Gini, Mas Wadli dan teman-teman semua, kalau saya melihatnya seperti ini, tapi bisa jadi kita beda pendapat ya. Ya. Kenapa pinjaman ilegal itu malah bertumbuh banyak dan katanya di beberapa media itu katanya mati satu tumbuh seribu ya karena demand-nya ada Hmm, orang-orang ada yang mau minjem. ya. Nah, kalau misal ternyata kitanya dari yang orang-orangnya masyarakatnya itu tidak meminjam di tempatnya pinjaman ilegal, Mm-mm. ya mereka tidak akan tumbuh. Ya. Nah, saranku adalah kitanya sebagai masyarakat, kita make sure nih, Ya. kalau misal memang butuh pinjaman online dan lain sebagainya, make sure perusahaan tempat kita meminjam itu sudah yang terdaftar di OJK. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm. kalau misal mau, itu tuh OJK tuh punya nomor 157. Ya. Telepon aja ke OJK-nya, itu OJK Ya. atau 021 157. Coba aja Mm-mm. tanya ke OJK Benar. apakah tempat ini legal atau ilegal. Nah, Ya. kalau memang kitanya fokusnya cuma sama yang legal yang sudah diatur sama sama OJK, sudah terdaftar atau Mm-mm. mungkin berizin di OJK dan itu secara tidak langsung akan mematikan bisnis yang ilegal. Ya. Benar, benar. Ya, tapi selama demand-nya banyak dan makin banyak, ya Ya. mereka akan happy banget untuk Ya. bertumbuh. Mereka juga menjamur ya semakin banyak karena Ya, demand-nya itu itu tadi. ya, supply and demand. Kalau Mm-mm, misal mm-mm. demand-nya ada, pasti supply-nya masuk. Ya. Tapi kalau demand-nya tidak ada permintaan untuk orang mau minjem di pinjaman ilegal, Ya. ya supply-nya akan berkurang dengan sendirinya. Mm-mm, mm. Ya, Oke. karena kita nggak bisa memaksa, Mas. Betul, betul. Ya, saya setuju, Betul. saya sepakat. Oke. Nah, Pak Melvin punya tips tidak? Barangkali sekarang ini banyak yang mungkin salah satu korban PHK atau ingin memulai dunia bisnis atau membuka perusahaan, membangun perusahaan karena sekarang katanya eranya era berwirausaha. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang di dunia digital sebagai startup atau ada juga yang UMKM misalnya gitu kan. Dan katanya UMKM juga sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah, Betul. mungkin apa pesan yang ingin disampaikan untuk seorang pemimpin yang baru memulai usaha, terutama di masa pandemi sekarang ini. Jadi
pas lagi masa krusial, lagi pandemi, tapi memulai usaha. Kira-kira ada kiat atau tips atau pesan yang bisa di-share, Pak Melvin? Mungkin bukan tips ya, tapi ini yang mungkin saya lakukan. Bisa Oke. jadi mungkin teman-teman juga bisa mungkin belajar dari hal Mm-mm, ini atau mm-mm. mungkin lihat sudut pandang yang berbeda. Iya, Kalau ketika COVID ini tuh di finansialku pertumbuhannya masih double digit dan bahkan bisa mencapai hampir triple digit. iya. Mhm, Karena ketika COVID itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita concern ke customer kita itu butuhnya apa. Oke, Customer kita itu butuhnya apa. iya, Bukan karena kita punya produk, kita paksakan produknya. Tapi iya. kita lihat customer kita sekarang ini kondisi keuangannya gimana. Ternyata, Mm-mm, Mas Fadli, di mm-mm. awal-awal COVID, masyarakat Indonesia itu masih mantap. Istilahnya Mas Heeh. Fadli, makan tahunya. Masih kuat. Iya. Tapi lewat 2020, 2021, itu buying power-nya itu mulai menurun. Mm-mm. Karena mantapnya, tapnya udah mulai berkurang. Iya, Nah, kemudian berarti gimana caranya supaya kalau misal kita mau bantu customer kita, gimana caranya kita sama-sama bertumbuh? iya, Gimana caranya bantu customer kita bisa punya income lebih banyak? iya. Nah, kita banyak share informasi tentang terkait nambah income dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang kita lakukan, Mas. Mm-mm, mm-mm, Nah, kalau mm-mm. buat teman-teman, siapa tahu teman-teman juga ketika sekarang lagi mau mulai bisnis, fokus dulu Mm-mm. lihat customer-nya butuhnya apa. Iya. Oke. Karena karena banyak loh Mas perusahaan apa banyak banyak perusahaan-perusahaan yang lebih apa jadi lebih tinggi penjualannya pada saat COVID. Oh iya, betul, betul. Banyak. Iya. Karena memang melihat kebutuhannya ya. Jadi tidak semua perusahaan terdampak, tapi banyak juga yang justru tumbuh dan berkembang di masa pandemi COVID-19. Oke, Pak Melvin sebagai salah satu founder di bidang bisnis jasa keuangan atau mungkin finansial ya, apa harapan untuk dunia finansial di Indonesia? Oke. Kalau saya sendiri sih kita berharapnya kita semakin kompak di industri Mm-mm. untuk majuin yang namanya angka literasi keuangan, Ya, angka inklusi keuangan dan semoga masyarakat Indonesianya sendiri pun bisa yaitu mencapai tujuan keuangan mereka. mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau kita di Finansialku fokusnya karena kita perusahaan finansial teknologi atau Ya, orang-orang sebutnya itu fintech. ya, Nah, cara kita, pendekatan kita atau approach kita itu tuh adalah dengan menggunakan teknologi. oke. Kita concern ke teknologi yang satu, solving the real problem. Mm, Masalahnya apa di ya, masyarakat itu yang kita solve. ya, Kedua, kita concern di data, mm-mm. keamanan data. Karena ini juga mandatori dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mandatori dari OJK. Ya, Ketiga, compliance. mm-mm. Pada saat COVID ini, Mas, banyak banget startup-startup teknologi muncul dan mereka Ya, tidak concern dengan compliance. Artinya apa? Makanya dengan bangga aku juga berterima kasih dengan keluarga besar finansialku juga. mm-mm. Mereka mengusahakan supaya finansialku itu tetap terdaftar di OJK, comply dengan OJK dan lain sebagainya. Karena menurutku itu penting di Ya, industri keuangan. Gitu. Nah, mm-mm. nah itu tiga hal itu teknologi itu yang kita bawa ke masyarakat. Ya, Solve the real problem, keamanan data, dan comply dengan OJK. ya, oke. Kalau untuk saya sih tadi satu kata kunci, satu poin besar adalah solving the problem. Karena masalah finansial, masalah keuangan ini menjadi masalah semua orang yang harus dibenahi secara baik ya. Dan adanya finansialku.com ini menjadi solve the problem dari permasalahan finansial yang mungkin dirasakan. Seperti saya juga sama, saya butuh perencana keuangan supaya manajemen keuangan ini baik karena dari beberapa bidang pekerjaan yang saya geluti misalnya kalau misalnya nggak pinter-pinter untuk memanage finansial ya sayang udah kerja capek-capek nggak ada hasilnya. Betul. Tapi saya lihat di websitenya finansialku.com ini banyak sekali program kemudian juga ada konsultasi dan lain sebagainya yang ini saya kira sangat bermanfaat ya untuk kalangan saya kemudian juga di para pemuda sekarang ini macam-macam dan penawaran juga bagus-bagus dari jasa yang ditawarkan oleh finansialku.com. Oke, terima kasih anyway Pak Melvin atas Thank you, Mas Fadli. share-nya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dan mudah-mudahan juga finansialku.com
semakin sukses, semakin berkembang dan semakin besar karena ini memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia akan manajemen keuangan yang baik tentunya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, Pak Melvin sukses selalu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Mas Ya. Fadli, thank you juga pendengar Trijaya. Ya, salam sehat, selamat malam Pak Melvin. Salam sehat, selamat malam. Oke, pendengar Trijaya, itu tadi perbincangan kita bersama Melvin Mumpuni, CEO dan juga founder dari Finansialku.com dalam program The Leader. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam program ini, dan saya Fadli Sungkara pamit undur diri mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa.